Sekarang kita lanjut ke pertanyaan Bapak Dian Purwanto. Nah, halo Pak Tung, saya mau tanya, menurut Bapak, bisnis kain kiloan itu prospek ke depannya bagaimana? Kain atau laundry sini? Oh, kain kiloan. Iya, kain kiloan, Pak. Jadi, laundry kiloan ya? Anda tanya kepada orang yang salah, nanti jawabannya salah. Saya bukan ahli di bisnis kain kiloan, tapi kembali lagi tolong dibaca dulu aja. Ini kelihatannya ada yang lebih detail. Kalau detail saya bisa plus minus dengan prinsip-prinsip saya. Saya buka toko kain kiloan sudah 2 tahun. Selama buka toko, saya tidak terjun langsung. Saya hanya monitoring dari jauh. Karena saya posisi jadi TKI di Korea. Cuma ilmu dari Bapak yang ada di YouTube saya praktekkan. Wow. Yang saya bingung adalah ketika kasih diskon malah sepi. Nice. Apa karena musim lagi sepi atau diskon yang kurang menarik? Ya. Saya belanja setiap bulan 27 juta, 25 juta. Jadi saya harus nambah modal lagi 2 juta. Belum lagi buat karyawan 2 orang. Mungkin menurut hitungan saya untung, tapi kenyataan saya nambah modal terus karena untuk transportasi 2 juta. Jadi hanya untuk menambah kegiatan saja. Cuma bakti Pak Tung. Tambah lagi kerja bakti. Ya. Tambah lagi anak buah minta naik gaji. Sistem pun saya belum punya. Memang posisi toko saya di kampung, ke kota sekitar 30 menit. Minta bimbingannya dan arahannya. Soalnya saya sudah sering bangkrut. Wah, pengalaman ini bagus. Cuma yang sekarang lumayan bisa bertahan 2 tahun karena wawasan dari Pak Tung yang ada di YouTube. Karena toko saya sepi, rencana mau pindah ke kota, kontrak 5 tahun, 20 juta per tahun jadi 100 juta. Kios yang saya kontrakan baru selesai dibangun, dana dari saya ngebondalin dia. Rencana saya tempatin 2 tahun lagi karena saya pulang ke Indonesia. Saya ngasih duit sudah 10 bulan lalu. Menurut Pak Tung, saya untung apa rugi? Saya pikir untung karena menurut hitungan saya kontrakin 24 juta per tahun. Sudah untung 4 juta. Mungkin saya tempatin 2 tahun yang akan datang bisa lebih. Minta pencerahannya, tempat lokasinya bagus karena banyak toko tekstil. Saya berpikiran bisa bersaing karena kualitas kain kiloan saya sama bagusnya dan lebih murah. Dan minta ide untuk penawaran beriklan agar toko laku. Kain yang saya jual terupdate, garansi, kualitas grade A, dan lengkap. Bagaimana juga agar toko kain saya terkenal di daerah lain. Oke, jadi kalau begini lumayan ini, jadi sudah lebih jelas dari kiloannya. Jadi perusahaan gitu ya. Apa sih? Jadi nomor satu kan Anda tahu bisnis modelnya seperti apa. Dan apabila bisnis model itu, apa sih kapan Anda untungnya dapat duitnya? Kayak contohnya misalnya ini, oh saya untung kalau omset saya minimal berapa? Kalau omset minimalnya sekian, salah satu contoh, Anda mungkin berapa waktu ini nonton saya di TV, terus untung visualnya muncul. Itu karena saya bisa ngitung bisnis modelnya, saya bisa hidup selamat nggak? Untung nggak? Pasang iklan di TV itu 150 juta sekali tampil, ada yang 280 juta sekali tampil. Nah, bisa untung nggak gitu ya? Dan yang beli juga untung nggak? Kalau semuanya sama-sama untung, kita cari untung, jalan. Nah, jadi kapan Anda untungnya? Mulai, oh saya kalau omset saya sekian. Nah, karyawan itu gaji itu kan dia mau naik gaji toh. Kita buat satu yang namanya sistem gaji itu pokok saja, sisanya adalah berdasarkan hasil. Kalau Anda mencapai hasil sekian, Anda dapat komisi sekian, dapat sekian. Dan kita dengan rela berbagi seperti itu, mereka lebih tanggung jawab. Dan tentu saja mengelola karyawan nomor satu kan harus ada yang bisa jadi Anda mengelola ya tadi. Yang di kaos polo itu, wah Pak, ini setiap kita ngadakan program diskon 70%, besok mau naik jadi diskon 50%, maksudnya jadi turun diskonnya. Itu karyawan beli dulu sendiri. Besoknya kemudian dijual 50%. Waduh. Jadi ya kalau saya bilang itu ada banyak jurus. Itu sakti juga Pak karyawannya Pak. Banyak jurus pemecahannya. Salah satunya di pre-frame bahwa tidak pernah kasih aturan tidak boleh. Kalau ketahuan dikeluarkan. Kan gitu ya Pak. Kemudian dikirimin audit juga. Diperiksa, ditangkap basah, diginiin. Kemudian yang ketiga diapain? Ditempel di sana apabila ada yang lapor. Nah, kita jadi apa sih bonus 20 juta rupiah dan Anda tidak diberitahukan kepada temannya. Jadi dengan demikian atau berapa juta jadi orang daripada ngembat selisih 20% cuma 200.000, 300.000, ini laporin temen ini dapat 20 juta lumayan kan gitu ya. Jadi dengan demikian orang juga jadi takut-takut. Tapi itu penting untuk ngelola supaya kontrolnya bagus.
Karena ini kan Anda tinggal total di Korea. Nah, setiap hari lapor nggak mereka? Omsetnya berapa, biayanya berapa, dan jangan-jangan praktek toko di dalam toko atau enggak? Jangan-jangan praktek toko di dalam toko. Jadi kalau ada barang, dia beli sendiri, dia untungin kantongnya sendiri. Wah, itu. Teknik menentukan harga gimana? Nah, jadi tetap kalau Anda merasa bahwa layak ditentukan, Anda yang paling tahu. Dan terus kemudian silahkan. Memang untuk di awal-awal tetap harus kontrol itu penting. Kalau misalnya karyawan ini tadi benar-benar Anda bisa percaya dan menguntungkan, silahkan. Kalau enggak, ya cari saudara atau yang bisa mengatur dan menjaga. Kalau misalnya ada istri, ada apa yang bisa dipekerjakan, ya kerjakan gitu ya. Terus kenapa kalau diskon malah masih sepi? Mungkin juga memang masanya. Kayak misalnya mau menjelang Lebaran, orang itu sepi lagi. Nah, kain kiloan saya belum tahu trennya, tapi ada 2 tahun loh. 2 tahun itu sebenarnya ada polanya. Kalau saya toko buku, saya ngikutin. Oh, pas jam-jam masa sekolah, toko buku saya rame meleduk gitu ya. Tapi begitu sudah selesai dari masa-masa masuk sekolah, alat tulis sama jadi sepi. Kalau pegadaian menarik. Pada waktu musim sekolah banyak yang gadai. Kecuali sekarang. Karena kena kartu Indonesia Pintar. Dulu orang sakit, dulu orang ini utang, gadaikan barang. Sekarang anak sekolah sudah enggak, jadi sudah enggak ke pegadaian. Jadi terpaksa kita masuk ke korporat, masuk ke tempat baru, cari baru. Jadi boleh dikata rakyat Indonesia yang golongan kecil ini sudah terbantu, Pak. Lebih makmur gitu ya, lebih makmur ya. Nice lah. Karena yang disubsidi adalah orang miskin, bukan barangnya. Nice kalau program ditawarin kayak zaman saya mencalonkan diri jadi presiden, zaman saya. Saya kan pernah mencalonkan diri jadi presiden di seminar saya. Besok pilih satu dari presiden, bensin saya gratisin. Bensin gratisin yang enak siapa? Tung desa Waringin yang kaya-kaya yang mobilnya 8, 10 gitu. Orang miskin naik kendaraan umum, subsidi nggak terasa. Subsidi tidak boleh kepada listriknya, tidak boleh kepada sembakonya, tidak boleh kepada apanya, tapi harus kepada orang miskinnya yang pas. Sebenarnya yang dilakukan Pak Jokowi ini pas. Sakit ditanggung orang kaya, ajar loh, bayar listrik bayar, bensin bayar lah. Sebenarnya saya mau milih yang subsidi listrik aja, saya dari dapat lebih murah gitu ya. Oke, yes. Oke. Terus dia Pak beriklan. Ya, minta untuk ide penawaran beriklan. Nah, kalau beriklan itu Anda harus berani keluar-keluar dan kemudian ada yang misalnya kami terjual teradip kan. Kami satu-satunya memberi garansi bahwa kain kiloan kami adalah kualitas grade A, lengkap dan misalnya gitu. Nah, bagaimana agar toko kain saya terkenal di daerah lain? Ada cabang di kota lain, digaransi untung, misalnya begitu ya. Apabila tidak untung, barang boleh dikembalikan. Nah, tapi bayar di depan, jadi setengah terima duit dulu di depan. Dari cabang gitu. Nah, oke, semoga itu ya terjawab ya. Ya, semoga terjawab.